Kemudian yang terakhir, Al-Latif dan penciptaan manusia. Di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan dia maha halus, ya lagi maha mengetahui. Nanti ada kaitan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Latif dan Al-Khabir juga berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut ini yang menciptakan kita manusia ya dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah anugerahkan akal, kemudian ya Allah berikan petunjuk wahyu, ya agar hidup kita terbimbing, dan ciptaan manusia ini memang luar biasa. Ya, makhluk yang paling istimewa. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Semuanya ciptaan Allah. Baru disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq, sekumpal darah yang menggantung. Kenapa yang disebutkan hanya manusia? Karena manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Ya, makanya di alam semesta ini kalau kemudian kita saksikan ya betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita terkadang mendapatkan video ya bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Ya di tata surya kita. Kemudian di galaksi Bima Sakti. Kemudian naik lagi. Ya tidak terbayangkan betapa luasnya langit ini, dan itu baru langit dunia. Baru bawahnya langit dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit-langit dunia dengan lampu-lampu, maksudnya adalah bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar ya bagi setan-setan. Nah, namun nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Dan akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di alam semesta. Wa fi anfusihim, kemudian dalam diri mereka. Ya hatta yatabayyana lahum annahul haqq, ya agar nyata bagi mereka kalau Al-Qur'an itu hak. Ya kalau Rasul itu hak, kalau Islam itu hak, kalau Allah itu hak. Ya, jadi pilihan kita adalah ya zoom dengan cara memperbesar. Ya, sehingga kita bisa melihat luasnya alam semesta ini. Ya, atau kemudian melihat sesuatu yang sangat kecil dalam diri kita. Ya, jadi kalau seandainya seluruh alam semesta dengan semua keajaibannya dibanding keajaiban yang ada dalam diri manusia, lebih luar biasa keajaiban yang Allah simpan dalam penciptaan manusia ini. Ya, makanya dikatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya, dan lebih-lebih lagi dalam ya ciptaan yang berkaitan dengan manusia. Ya, maka kemudian kenapa jasad ini harus kita rawat dengan baik, ya, dan ada tanda-tanda kekuasaan Allah dalam tubuh kita ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya dengan penciptaan yang terbaik. Makanya semakin orang menggali tentang ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan manusia, ya semakin bertambah keimanannya dan semakin ya takjub dia dengan keajaiban dan kelembutan Allah yang ada dalam diri manusia. Dan Allah Al-Latif menciptakan manusia itu dengan pertumbuhan yang sangat lembut. Ya, bayi kemudian terus tumbuh tanpa kita sadari pertumbuhannya, tiba-tiba kemudian sudah kita lihat perubahannya. Ya, dan tumbuhnya tadi kemudian dengan cara yang lembut sekali. Ya, bayi yang kemudian tumbuh tanpa gigi, kemudian nanti tumbuh giginya dikit-dikit, ya kita tahu tiba-tiba tumbuh gigi. Dan itu bagian kelembutan Allah dalam penciptaan. Bayangkan kalau bayi itu lahir, ya giginya langsung tumbuh semua. Ya, bukan menakutkan itu bagi para ibu. Nah, tapi semua pertumbuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dan begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala ya mengatur pertumbuhan itu. Ya, sehingga dahulu ketika kita kecil merasa baju kita sudah mengecil, padahal fisik kita yang membesar. Ya, saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya, saking lembutnya ya Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, jadi termasuk juga berkaitan dengan ya bagaimana Allah mengatur fisik kita ini. Ya, dengan penuh kelembutan. Ya, dengan penuh kelembutan. Ya, bayangkan
Ya, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit yang orang itu bahkan ya bisa mengatakan lebih sakit dari sakit hati, yaitu sakit gigi misalkan. Ya, betapa banyak obat bius yang dibutuhkan hanya untuk mencabut gigi. Tapi saking mahal lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kadang gigi copot begitu saja tanpa ada rasa sakit. Ya, itu berkaitan dengan mahal lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali kenikmatan yang ada dalam diri kita, itu pun kalau ya kita syukuri ya sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, kita pun tidak akan sanggup menghitungnya karena sangat lembut sekali ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jadi secara umum begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Allah yang maha lembut itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala lembut berkaitan dengan zat dan ilmunya, ya, sehingga untuk zatnya tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, untuk ilmunya pun tidak bisa diliputi oleh pengetahuan manusia, tapi justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala-galanya, ya, bahkan sesuatu yang sangat rahasia, sangat tersembunyi sekalipun. Dan yang berikutnya adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya secara umum, ya, khususnya manusia, khususnya orang-orang beriman yang menjadi wali-wali Allah, ya, kekasih-kekasih Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka ya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk menuju ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan dari neraka. Allah jauhkan dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemurkaan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelembutan Allah itu terkadang ya menjadikan Allah itu saking lembutnya kita tidak menyadari ada hikmah di balik itu, dari peristiwa yang zahirnya kita tidak suka tapi ternyata ujungnya, endingnya adalah sebuah kebaikan yang kita pun merasakan, yaitu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan cukuplah tadi kisah Nabi Yusuf itu yang mewakili itu semua. Ya, tadabburi kisah Nabi Yusuf dan kita akan merasakan ya kelembutan Allah Subhanahu wa taala Al-Latif.